Hai guys, selamat datang di channel ini. Di kesempatan kali ini saya akan bahas alur cerita film dari Ben-Hur. Film ini dirilis pada tahun 2016 yang diperankan oleh Jack Huston, Nazanin Boniadi, Morgan Freeman, Toby Kebbell, dan masih banyak yang lain. Film ini mengisahkan tentang seorang bangsawan yang bernama Judah Ben-Hur yang dijatuhi hukuman bertahun-tahun setelah dituduh melakukan pengkhianatan oleh saudara angkatnya. Namun ia kembali untuk menuntut balas dendam dalam sebuah perlombaan. Terlihat dua orang pemuda yang bernama Judah Ben-Hur dan Messala sedang melakukan balap kuda. Judah sendiri adalah seorang bangsawan yang pemberani, sedangkan Messala adalah yatim piatu dari Romawi yang diangkat oleh keluarga Judah. Ketika mereka sedang balap kuda, tiba-tiba Judah terjatuh. Lalu, Messala membawa pulang Judah untuk dirawat. Judah merupakan putra tunggal dari bangsawan Yahudi. Judah memiliki ibu yang bernama Naomi dan adik yang bernama Tirza. Naomi menunggu Judah tersadar hingga pagi hari. Kemudian, ia menyuruh Tirza yang sedang bersama Messala untuk beristirahat. Messala lalu menghampiri Judah di kamarnya dan akhirnya Judah tersadar dari pingsannya. Beberapa hari kemudian, pesta diadakan untuk merayakan kesembuhan Judah. Di akhir pesta, Tirza dan Messala berbicara tentang masa depan hubungan mereka. Naomi menghampiri mereka dengan beralasan minta diantar oleh Tirza yang ternyata bermaksud untuk menjauhkan Tirza dan Messala. Messala menyadari atas hal tersebut. Judah menghampiri dan menasihatinya untuk bersabar. Namun, kesabaran Messala sudah habis. Ia mengemas barang-barang lalu pergi dari rumah tersebut tanpa pamit. Messala pergi untuk menjadi prajurit Roma. I hope this letter finds you well, if at all. 3 tahun kemudian, keluarga Judah memiliki budak wanita yang bernama Esther. Oh, we still have to find you something special. Of course. Namun pada suatu hari, Esther berpamitan pada keluarga Judah karena ia akan dijodohkan dengan tentara Roma. Judah tak bisa menyembunyikan perasaannya kepada Esther. Lalu ia menyusul Esther dan memohon agar Esther mau menjadi istrinya. If you leave me with nothing. Sejak saat itu, Judah dan Esther menjadi sepasang suami istri. Ketika mereka sedang berbelanja di pasar, mereka bertemu Isa, seorang tukang kayu yang berbicara tentang ketuhanan. Tetapi Judah menghiraukannya dan pergi meninggalkan Isa. Dalam perjalanan pulang, Judah berbicara kepada Esther. Jika Tuhan memang ada, maka seharusnya ia mencegah ketidakadilan dan juga penindasan. Malam harinya ketika Judah memeriksa kandang kuda, ia melihat beberapa kaum Zelot sedang bersembunyi. Jacob, stop. He's my brother. Kaum Zelot sendiri adalah kaum Yahudi yang menentang penindasan Roma. Seorang pemuda kaum Zelot yang bernama Dismas tertancap anak panah dari tentara Romawi. Mengetahui hal tersebut, Judah menyuruh saudaranya untuk mengambil lilin dan pisau agar anak panah itu tercabut dari tubuh Dismas. Setelah mengobati Dismas, Judah mengusir kaum Zelot yang tersisa agar keluar dari rumahnya. I said get out. Esok harinya, saat berkuda dengan Esther, seorang tentara Roma menghampiri mereka dan mengundang Judah ke markas Roma untuk menemui pemimpin pasukan mereka. Sesampainya di markas Roma, ternyata pemimpin yang dimaksud adalah Messala. Kemudian Messala menceritakan kepada Judah bagaimana ia bisa menjadi pemimpin di pasukan Roma. Karirnya melesat saat melawan tentara Persia. Keberanian dan ketangguhannya saat bertempur membuatnya diangkat menjadi kapten oleh Pontius Pilatus. Sejak saat itu, Messala memimpin pasukan Roma untuk bertempur di berbagai pertempuran. Messala meminta bantuan Judah untuk mengamankan perjalanan saat Pontius mengunjungi Yerusalem. Lalu ia memberikan pedang yang selama ini ia pakai untuk Judah. Kemudian, Messala mendapat kabar bahwa pasukannya diserang oleh kaum Zelot.
Saat itu, para tentara Roma hendak mengumpulkan batu di perkuburan suci kaum Yahudi untuk membangun arena. Are you as treasonous as you are useless? Sementara di rumah Juda, kondisi Dismas mulai membaik. Dismas mengajak Juda untuk melawan penindasan Roma. Alasan dirinya memberontak karena tentara Roma telah membunuh kedua orang tuanya. Keesokan harinya, Mesala berkunjung ke rumah Juda. This is Captain Drusus, my second in command. Mesala lalu memberikan sutra terbaik untuk ibu angkatnya. Reminded me of you. Kemudian Mesala menemui Tirza. Mereka berbicara tentang hubungan mereka untuk menikah. Mesala bercerita bahwa ketika ia melawan bangsa Germania, ia sekarat. Dan saat itu juga orang yang ingin ia temui adalah Tirza. Juda datang dan memanggil Mesala untuk melihat kudanya. Saat itu, Juda memberitahu bahwa kaum Zelot hanyalah sekelompok preman kecil. Namun, Juda tidak menyebutkan nama-nama preman yang dimaksud. Meskipun Mesala memaksa, Juda tetap tidak memberitahunya. Keesokan harinya, pawai pasukan tentara Roma bersenjata lengkap mengiringi kunjungan Pontius ke Yerusalem. This is how Jerusalem welcomes us. Juda dan keluarga menyaksikan pawai tersebut dari lantai 2 di rumahnya. Tiba-tiba, Dismas mengarahkan anak panahnya ke arah Pontius dari lantai 3 rumah Juda. Namun Pontius berhasil mengelak dan anak panah tersebut malah mengenai Simonides. Akibatnya, rumah Juda jadi target tentara Roma. Sementara Dismas kabur dengan meninggalkan barang bukti berupa busur. Juda, Tirza, dan Naomi tertangkap oleh pasukan mereka. Beruntung, Esther lolos melewati pintu belakang. Lalu, Mesala memeriksa rumah tersebut dan menemukan busur sebagai barang bukti. Juda memohon agar dirinya saja yang ditangkap dan jangan melibatkan keluarganya. Namun, Mesala tetap memutuskan untuk membawa mereka semua. Sesampainya di markas Roma, Juda menodong Drusus dengan pisau. Mesala menghampirinya, lalu memukul wajah Juda. Akhirnya, ibu dan adik Juda disalib. Sementara Juda dibawa dan dijadikan budak kapal. Esther mencoba memberi Juda minum, namun tentara Roma mencegahnya. Tiba-tiba Isa datang dan mengambil air tersebut, lalu memberikan air itu kepada Juda. Setelah itu, Juda kembali dibawa menuju pelabuhan Tirus. Di kapal Romawi, Juda diperbudak dan dijadikan pendayung menggantikan orang yang mati karena kelelahan. Sit down. Saat genderang ditabuh, para budak kapal harus mendayung atau dicambuk oleh penjaga. Dimulai pada hari itu, Juda menjadi budak kapal hingga 5 tahun lamanya. Kemudian, para budak kapal Romawi dibawa bertempur melawan bangsa Yunani. Setiap budak yang kelihatan kelelahan akan dibunuh dan jasadnya dibuang ke laut. Seorang kapten kapal menugaskan penjaganya untuk merantai kaki para budak sehingga mereka tidak bisa kabur ketika pertempuran sedang berlangsung. Kapal tersebut berlabuh ke Laut Pionian untuk menghadapi bangsa Yunani. Mereka diperintahkan mendayung dengan sekuat tenaga untuk menabrak kapal Yunani. Saat jarak semakin mendekat, seketika bangsa Yunani mendominasi pertempuran dan berhasil naik ke atas kapal Roma. Tanpa mereka sadari, dari sisi kanan kapal Yunani meluncur menabrak kapal mereka. Kapal mereka seketika hancur. Para budak tenggelam dengan rantai yang masih mengait di kaki mereka.
Judah segera menarik rantai dari kakinya dan berhasil selamat. Berhari-hari, Judah terombang-ambing di lautan tanpa makanan dan minuman. Ia dibangunkan oleh langkah kaki kuda di pinggir pantai. Lalu dengan sekuat tenaga, Judah berenang hingga ke tepian. Karena tenaga ia sudah habis, Judah pun kembali pingsan. Saat terbangun, Judah berada di dalam tenda bersama 4 ekor kuda. Ia meminum dan memakan makanan kuda karena sangat kelaparan. Namun, ada 1 ekor kuda di antara kuda lainnya yang sedang sekarat. Judah memberikan minum ke kuda tersebut. Ketika hendak kabur, ternyata kaki Judah kembali dirantai. Tenda dan kuda tersebut milik Sheikh Ilderim. Ia adalah orang Afrika yang datang ke Yerusalem untuk lomba kereta kuda. Sheikh Ilderim menanyakan identitas Judah. Judah menceritakan bahwa ia adalah bangsawan Yerusalem. Lalu Judah meminta agar kuda milik Sheikh Ilderim dirawat oleh dirinya. Dan akhirnya mereka sepakat untuk bekerja sama. Release him. Sementara itu di Yerusalem, Isa menyelamatkan pria kusta yang akan dibunuh oleh para warga. Kemudian, ia berkhotbah tentang kebaikan antar umat manusia. Namun, Pontius menganggap bahwa ajaran yang dibawa Isa merupakan racun yang mematikan, dan Isa lebih berbahaya dari kaum Zelot. Di sisi lain, Judah berhasil merawat kuda Sheikh Ilderim yang bernama Alia, sehingga kondisinya pulih. Namun tidak lama, Kadem, anak Sheikh Ilderim, memacu kuda-kuda tersebut untuk latihan. Pada akhirnya, kereta kuda itu terbalik. Beruntung, Judah berhasil mengendalikan kuda-kuda tersebut. Hal itu terjadi karena kondisi Alia masih melemah. Sementara Kadem mengalami patah kaki karena kejadian tersebut. Not good. Setelah itu, Judah, Sheikh Ilderim dan rombongannya menuju Yerusalem. Sesampainya di Yerusalem pada musim dingin, Judah melihat Esther sedang membagikan makanan kepada para pengemis. I hope this keeps you warm. My love to your family. Esther mengikuti Judah menuju jalan kota, dan akhirnya Judah menarik tangan Esther dan memeluknya. Setelah 5 tahun terpisah, pasangan itu kembali bertemu. Saat itu juga, Esther bercerita semenjak kepergian Judah, ia mengikuti Isa untuk menyebarkan pesan kebaikan. Namun Esther tidak tahu bagaimana nasib ibu dan adik Judah. I don't know. Setelah pertemuan singkat itu, Esther meminta Judah untuk kembali bersembunyi. Esok harinya Judah mengembalikan pedang yang diberikan oleh Mesalah. Malam itu juga, Mesalah mendatangi rumah Judah yang tampak kosong. Dan ternyata Judah telah menunggunya di rumah tersebut. Ia menanyakan nasib ibu dan adiknya ke Mesalah. You forced my hand, Judah. You chose the zealots over me. Ternyata, Mesalah membawa pasukan Roma di belakangnya. Pemukulan itu pun diketahui oleh Gubernur Pontius. Ia menugaskan untuk mengeksekusi 20 orang Yahudi sebagai balasan atas pemukulan tersebut. Let the people know, Messala. Setelah mengetahui perbuatan Judah, Esther menemuinya dan memutuskan hubungan di antara mereka. There's nothing here for you anymore. Nothing. Kemudian, Sheikh Ilderim menasihati Judah untuk mengalahkan Mesalah dalam arena balap kuda. Meski berstatus buronan Roma, Sheikh Ilderim sudah tahu sifat karakter orang Roma. Mereka akan melakukan apapun demi mendapatkan harta. If Masala is the pride of Rome, take their pride. Beat him in their circus. Malam harinya, Sheikh Ilderim datang ke arena untuk menemui Pontius. Bring greetings and congratulations on the opening of your game. Ia bertaruh 3.000 keping emas untuk membebaskan Judah, lalu meminta Pontius menghapus status buron Judah. Pontius menerima tantangan Sheikh Ilderim. Selanjutnya, Judah dilatih oleh Sheikh Ilderim untuk mengendalikan kereta. Sheikh Ilderim meminta Judah berada di barisan akhir pada awal pertandingan. Kemudian, Sheikh Ilderim melatih Judah untuk berkereta pada posisi miring dengan satu roda.
Pada malam harinya, Esther menemui Messala. Ia memohon agar Messala membatalkan pertandingan dengan Judah. Permohonan itu ditolak mentah-mentah oleh Messala. There is no victory in this. Oh, so you've come to ask for my public humiliation? Sementara di perkemahan, Sheikh Ildere menangkap Drusus, prajurit Roma yang turun pangkat. My family are dead. Ia meminta bayaran untuk memberitahu keberadaan keluarga Judah. Kemudian Judah dan Drusus berangkat menuju ke sana, penjara yang dibuat khusus untuk tahanan Roma. Sesampai di dalam sel, ternyata Naomi dan Tirza terlihat mengidap kusta. Mereka mengusir Judah dari tempat itu agar tidak tertular. No. He's outside playing in the sun. Esok harinya, pertandingan kereta kuda dimulai. Judah mencukur rambutnya sebelum pertandingan. Peserta lomba berasal dari berbagai negara di Timur Tengah dan Afrika. Setelah itu, setiap peserta bersiap di belakang gerbang dan pertandingan pun dimulai. Judah menjalankan strategi dengan berada di barisan belakang pada putaran awal. Good move, Judah. Good move. Setelah tersisa 3 putaran, Judah memulai memacu kudanya menuju garis depan. Pada putaran akhir, seluruh peserta mundur. Kini, yang tersisa hanyalah Judah dan Messala. Namun, ada sebuah kereta menghalangi kereta Judah hingga ia terpental. Judah terseret kereta kuda. Sementara, Messala berniat untuk menginjak Judah dengan kereta kudanya. Namun akhirnya, Judah berhasil naik sebelum terinjak-injak oleh kereta Messala. Terlihat Messala sedang mengayunkan cambuknya pada Judah hingga Judah merintis kesakitan. Namun akhirnya, Judah berhasil mencapai finish terlebih dahulu meskipun kudanya terluka dan keretanya hancur. Judah dianggap sebagai pemenang, sedangkan Messala diseret sebagai pecundang. Setelah kemenangan tersebut, hukuman Judah dicabut dan bukan lagi buronan Roma. Malam harinya, Sheikh Ildere mengadakan pesta kemenangan atas keberhasilan Judah. Namun Judah masih termenung memikirkan keluarganya. Kemudian malam itu juga, ia kembali ke rumahnya di Yerusalem untuk merenung seorang diri. Sementara Isa, Esther, dan para muridnya sedang tertidur di bawah pohon. Tiba-tiba datanglah tentara Roma untuk menangkap Isa. Jesus of Nazareth. In the name of Caesar, you are under arrest. Pagi harinya, Isa dibawa melewati jalanan Yerusalem dengan memikul kayu di atas pundaknya. Saat Judah ingin memberinya minum, tentara Roma mencabuknya. Kemudian, Isa, Dismas, dan satu lainnya disalib di atas bukit. Meskipun Isa telah disalibkan, kaum Yahudi tetap menghujat dan mencelanya. Setelah Isa meminta ampun kepada kaum Yahudi, tiba-tiba langit gelap. Seketika itu Isa menghembuskan napas terakhirnya. Dan tidak lama, hujan pun turun membasahi tanah Yerusalem. Di penjara,
Tirza dan Naomi minum air hujan, dan seketika penyakit mereka sembuh. Tidak lama, Sheikh Eldarim datang untuk membebaskan keduanya. You are free. Sementara di bukit, Esther menghampiri Judah untuk menghiburnya. Esok harinya, Judah menemui Messala di kediaman rumahnya. Ternyata, kaki kanan Messala telah diamputasi. Judah menghampirinya untuk berdamai dan mengakhiri pertikaian. Alhasil, mereka pun berdamai. Beberapa hari berikutnya, keluarga Judah kembali berkumpul seperti sedia kala dan saling memaafkan. Di dalam perjalanan pulang, Judah dan Messala memacu kudanya dengan senang hati. Dan film pun tamat.